Mengapa Allah disebut Allah? Mungkin sebagian di antara kita ada yang sempat terlintas di pikiran sebuah pertanyaan yang rasanya cukup sulit untuk mengetahui jawabannya. Sebelumnya tim Berita Islami masa kini pernah membahas di manakah Allah berada. Terlihat pertanyaan itu terdengar mudah, namun sebenarnya cukup sulit untuk dijelaskan. Allah itu berada di atas Arsy, dan Arsy adalah makhluk Allah yang paling tinggi. Dijelaskan dalam firman Allah yang artinya, yaitu Rabb yang Maha Pemurah, yang beristiwa atau menetap tinggi di atas Arsy. Quran Surah Toha ayat 5. Meskipun Allah berada di atas Arsy, tapi ilmunya selalu bersama-sama dengan kita, baik yang gaib maupun yang nampak. Pemirsa, jika kita sudah mengetahui di mana Allah berada, lalu mengapa Allah itu disebut dengan Allah? Adakah nama lain selain Allah? Dr. Zakir Naik. Mendengar nama tersebut mungkin ada yang sudah familiar atau bahkan ada pula yang tidak tahu menahu sama sekali. Ya, beliau adalah seorang ulama India, penulis dan perbandingan agama yang kerap menyamar di seluruh dunia. Ketika itu, Dr. Zakir Naik sedang membuka sesi tanya jawab, dan pada sebuah kesempatan ada seorang wanita muda non-muslim yang bertanya kepada beliau. Ia menanyakan, mengapa Allah itu disebut Allah? Mengapa tidak disebut dengan nama lainnya? Mendengar pertanyaan yang bagus tersebut, beliau dengan lugas langsung menjawabnya. Inilah sedikit cuplikan dari jawaban beliau. Becomes God's plural of God. There is nothing like plural Allah. Kul huwallahu ahad. Say He is Allah one and only. Pemirsa, dari cuplikan tersebut, Dr. Zakir Naik menjelaskan yang intinya adalah nama selain Allah itu dapat dipermainkan namanya. Sedangkan Allah itu hanya satu, dan tidak ada bentuk jamak dari kata Allah karena dialah Allah yang Maha Esa. Beliau juga menjelaskan bahwa pertanyaan yang ditanyakan itu sudah ada jawabannya dalam Al-Quran pada surat Al-Isra ayat 110 yang artinya, katakanlah, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu seru. Dia mempunyai Asmaul Husna. Quran Surah Al-Isra ayat 110. Kita bisa menyebutkan Allah dengan nama apapun, hanya saja haruslah dengan namanya yang benar. Nama yang diberikan pada dirinya sendiri seperti 99 nama yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis sahih. Namun yang menjadi nama mahkotanya adalah Allah. Lantas, mengapa Muslim lebih senang menyebut Allah daripada menggunakan bahasa Inggris God? Karena jika kita menambahkan kata des pada kata God, maka dia akan menjadi goddess. Atau dalam Islam tidak ada yang namanya Allah laki-laki atau Allah perempuan, karena Allah tidak memiliki jenis kelamin. Apabila kita menambahkan nama tertentu pada Tuhan, maka jadilah ia Tuhan palsu. Dan dalam Islam tidak ada Allah palsu. Oleh karena itulah, mengapa seorang Muslim lebih suka menyebut Allah yang sesuai dengan bahasa Arab. Nah, pemirsa beriman, dari penjelasan tersebut, semoga dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT, serta menambah kecintaan kita kepada Sang Pencipta, sehingga kita menjadi salah satu hamba yang dicintainya. Amin, ya Rabbal Alamin. Ya, pada saat kita mengagungkan Allah, membesarkan Allah, tentunya yang paling penting adalah menghadirkan Allah di dalam hati kita. Dan juga pada saat kita berzikir, menyebut Allah, Allah, Allah ya Rahman, Allah ya Rahim, ya kan? Setiap keadaan apapun, setiap melakukan apapun ya. Jadi insya Allah dengan informasi tadi, jadi lebih paham ya kenapa Sang Rabbul Alamin disebut sebagai Allah sebutannya. Dan juga ada juga mungkin di antara kita yang pastinya setiap hari senantiasa membiasakan lafaz kita, karena nanti pada saat Sakaratul Maut, insya Allah gampang ngomongnya. Amin. Insya Allah, ya Allah. Oke, pemirsa, kita pamit dulu. Insya Allah besok kita ketemu lagi. Jangan lupa saksikan terus Berita Islami Masa Kini hanya di Trans TV milik kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.